Saya selalu menyembunyikan sifat asli saya, supaya orang nggak tahu. Makanya saya juga menyembunyikan keluarga saya kan. Saya nggak mau keluarga saya di up dan segala macam, karena memang ya menurut saya keluarga saya ya buat saya gitu kan, bukan buat publik gitu. Jadi banyak yang tanya kenapa nggak pernah upload foto, nggak pernah ini. Ya itu hak-hak saya, ya kan, hak-hak saya. Karena saya nggak mau keluarga keikut-ikut aja gitu. Saya nanti punya masalah apa, tiba-tiba keluarga saya yang ikut-ikut gitu kan. Ya seneng ya, karena kali pertama saya biasanya kalau kemarin-kemarin itu kan udah langsung kebanyakan di mana namanya di kampung, udah orang tua yang cariin biasanya gitu. Cuman kali ini memang berhubung HDCI memang setiap tahun mengadakan hal seperti ini, jadi ingin bersama teman-teman HDCI lah. Sekarang mau berangkat di Masjid Al Ihsan Cipete kalau nggak salah, deket sini. Ya pengalaman pertama ya, hari ini bisa meskipun syuting juga nanti siang, tapi nyempatin dulu kumpul bareng sama teman-teman HDCI Jakarta Pusat. Iya, sama HDCI pertama kali. Insya Allah tahun-tahun berikutnya kami akan terus menyelenggarakan hal-hal seperti inilah. Amin. Perubahan perilaku dan ekspresi itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi biasanya itu adalah titik puncak atau kumulasi gitu. Dari semua keadaan yang dialami. Jadi banyak situasi barangkali kan yang kita tahu hanya itu gitu. Tapi apakah ada persoalan lain? Ya barangkali ada yang tidak dia sampaikan ke publik. Atau ada persoalan yang lebih penting mendasar dari itu. Karena apa yang dibicarakan di publik mengenai suaminya ini sudah cukup lama ya. Artinya sudah didiskusikan, sudah dibahas barangkali, atau sudah menjadi topik yang mereka share di dalam keluarga mereka. Nah, kalau masih seperti ini, ya bisa ada beberapa kemungkinan. Memang pembicaraan itu tidak tuntas atau tidak menemukan kesepakatan jalan keluar yang sama-sama win-win dengan kedua belah pihak, atau memang ada persoalan lain yang lebih signifikan dari itu. Iya pasti seneng lah, pasti seneng karena kan dia sekarang tinggal di rumah, tidak memikirkan setiap bulan atau tahun depan harus ngumpulin uang lagi untuk bayar sewa. Udah nggak mikirin itu karena kan udah rumah sendiri, ya palingan ya maintenance aja lah gitu. Pasti seneng lah rumah sendiri hasil kerja, terus sesuai dengan yang diinginkan rumahnya dari desainnya gitu kan, rumah tua gitu. Iya ya memang konsep. Cuman masih apa ya, kalau saya sih masih punya impian punya rumah di gunung lah saya. Kayak saya tuh kalau simpel lah, banyak tumbuhannya banyak ya, hijau. Saya sebenarnya seneng banyak saung gitu, bisa ngumpul diskusi sama teman-teman gitu. Tuh saya seneng banget. Saya masih punya impian punya tempat yang kayak begitu sih sebenarnya. Jidat Arya Saloka itu miring banget. Kemiringannya itu beda sama Putri Ana. Putri Ana itu lebih lurus, kemudian dia ngebulat ke sini ya. Dan itu ngejelasin bahwa cara berpikirnya aja beda. Karena kalau dari jidat aja udah beda, berarti mereka berpikirnya beda. Nih slope-nya terutama dari samping jelas banget nih. Ya tuh beda kan. Nah, Arya Saloka mikirnya itu cepat. Dia maunya ujungnya itu kayak gimana, hasilnya kayak gimana. Dan kadang maksud saya, Arya Saloka terkadang itu bertindak tanpa berpikir. Udah action baru nyesel. Nah, Putri Ana lebih banyak berpikir dan berimajinasi. Arya Saloka matanya itu lebih sedikit turun, sedangkan Putri Ana lebih naik. Nah, ini menunjukin bahwa Arya itu orangnya lebih sulit untuk dibuat happy. Tuntutannya banyak, maunya banyak, orangnya detail, mau ini itu, dan dia bisa ngelihat flow atau bisa ngelihat kesalahan orang lain dengan gampang. Terkadang orang lain itu aja nggak sadar gitu loh. Boleh dibilang ya simpelnya perfeksionis lah. Putri Ana lebih ya udah easy to live with. Kadang
kadang nggak sadar juga kalau dicelein, atau kadang nggak tahu juga apa yang terjadi. Bahkan kalau udah tahu, bisa jadi dia belaga nggak tahu. Asal untuk supaya nggak terlalu banyak ribut lah. Kalau kita lihat dari sisi fisik ya dua-duanya cukup fisikal, cukup kuat, cukup punya energi, cukup agresif dalam arti kata kalau pengen mengejar sesuatu bakal dikejar. Nah ini kecocokan antara dua-duanya. Tetapi ya bicara tentang kedominanan, kita bisa lihat bahwa Arya memiliki alis yang cukup nyambung, di mana terkadang ya susah toleransi. Dan dia bisa lebih dominan ya dalam banyak hal. Beda dengan Putri Ane, alisnya jauh tuh. Di sini kalau kita lihat cukup nyambung. Dan Arya juga orang yang kepoh dan ingin menjadi seorang leader, ingin jadi pimpinan. Itu juga yang mungkin menjadi satu tantangan ya. Dan buat Arya menjadi seorang leader, menjadi seseorang yang mengontrol sesuatu itu adalah hal. Ya, nah sulitnya adalah dengan Putri Ane karena dua-duanya kalau mau sesuatu bakal ngejar, ketika terjadi kesalahpahaman, ya bentrok. Kira-kira seperti itu. Dari cara berpikir yang berbeda pun akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sedangkan jika tadi kan saya sudah terangkan tentang jidat dan juga tentang matanya, Arya selain berpikirnya cepat, tetapi juga bisa melihat sesuatu flow atau kesalahan akan orang lain dengan mudah. Nah, ini yang mungkin membuat perbedaan antara mereka. Karena bisa aja nemuin salahnya. Terkadang bahkan yang salah pun nggak sadar, kok bisa itu ya kepikiran ya. Yang berubah sebenarnya bukan hanya sekedar penampilan, namun yang paling mendasar adalah pemikirannya. Apa yang menjadi sudut pandang baru yang dia miliki sekarang. Nah, perubahan sudut pandang itu banyak dipicu oleh situasi. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ya, namun paling tidak apa yang dibicarakan di publik, apa yang dia pikirkan nggak ada yang tahu kan gitu. Setiap orang itu punya cara atau mekanisme untuk mengekspresikan suasana hatinya, isi kepalanya. Nah, bagaimana cara mengekspresikan itu tergantung pembelajaran, bagaimana yang dia kenal, apa yang dia pelajari dalam hidup, begitu ya. Acuan-acuan dalam sistem normanya, nah itu seperti apa? Itu juga sangat bervariasi di setiap orang, bahkan anak kembar pun gak ada yang sama itu. Nah, ketika seseorang ingin melampiaskan atau mengekspresikan perasaannya, memang sebaiknya itu tidak bersifat atau dibuka ke hadapan publik. Mengapa? Karena justru ekspresi itu bisa dipersepsikan banyak berbeda oleh publik. Komentar-komentar dari netizen atau publik jadi memperkeruh yang awalnya masalah barangkali dianggap masih dalam kadar yang wajar, karena komentar intervensi publik ini jadi berat, jadi kompleks. Nah, dalam hal ini publik ikut campur ke dalam konteks permasalahan itu. Nah, namun publik kadang-kadang nggak salah juga ya, karena sang public figure kan menampilkan ke publik. Jadi setiap hal yang ditampilkan ke publik sejatinya itu harus diterima bahwa publik harus mengomentari, bisa mengomentari, dan itu konsekuensi yang harus kita terima.